Ini dia nasib semua hunter tingkat nasional di novel Solo Leveling Ragnarok. Di timeline ini, sejak muda, entah kenapa, Thomas Andre selalu dihantui mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia selalu dihajar tanpa ampun oleh sesosok misterius. Terungkap, ternyata mimpi itu adalah sisa ingatan dari kehidupan sebelumnya, di mana ia dipukuli secara brutal oleh Sung Jinwoo. Mimpi tersebut meninggalkan bekas mendalam, membuatnya merasa lemah, terlepas dari pencapaiannya di dunia nyata. Di dunia nyata, Thomas adalah juara UFC, menyandang gelar Iblis Ring, dan diakui sebagai manusia terkuat. Namun, rasa kekosongan di hatinya tetap ada, mendorongnya untuk terus mengejar kekuatan. Norma Selner, seorang peramal sekaligus teman Thomas, mendiagnosisnya menderita rasa kekosongan karena kehilangan sesuatu yang pernah mengisi dirinya. Norma menyarankan Thomas untuk belajar bahasa Korea, karena ia meramalkan akar penyelesaian dari kekosongan di hati Thomas akan berasal dari Korea. Nasihat itu membingungkannya, namun tetap dituruti Thomas. Selama masa pensiunnya, ia bahkan menjadi penggemar berat drama Korea, tanpa disadari memenuhi ramalan Norma. Setelah bencana besar, Thomas mendapatkan kembali kemampuannya sebagai Hunter Rank S dan dijuluki sebagai Goliath. Di sisi lain, Norma akhirnya memberitahunya tentang ramalan baru yang melibatkan Sung Soo-ho dari Korea dan Dungeon Gletser, tempat ia akan menemukan solusi untuk mimpi buruknya. Terdorong oleh ramalan Norma, Thomas pun pergi ke Korea Selatan. Di Korea, pertemuan pertamanya dengan Soo-ho diwarnai kesalahpahaman, namun berhasil dilerai oleh Yoo Jin-ho, paman Soo-ho yang merupakan CEO Agentsoft, sekaligus pemegang saham terbesar Scavenger Guild. Setelah kesalahpahaman diselesaikan, Thomas meminta bantuan Soo-ho untuk membersihkan Dungeon Gletser berdasarkan ramalan Norma Selner. Thomas, Soo-ho, dan tim Scavenger Guild pun akhirnya pergi ke Pulau Fachat, lokasi Dungeon Gletser berada. Thomas memberi pengarahan singkat kepada timnya tentang bahaya dungeon dan Elf S, berdasarkan informasi dari Soo-ho. Saat memasuki dungeon, Thomas menunjukkan kekuatan luar biasa dengan menghancurkan monster dan menahan hawa dingin ekstrim. Tapi sesuatu terjadi ketika mereka bertemu Golem S. Ternyata golem tersebut tidak melawan. Golem S malah menghancurkan tanah di Dungeon Gletser, membuka gerbang lain yang menyebabkan Thomas dan timnya jatuh terpisah dari Soo-ho ke hutan Gema, tempat di bawah Dungeon Gletser. Bagi kalian yang lupa, hutan Gema merupakan tanah suci bagi Elf S. Di hutan Gema, karena kekosongan di hatinya, ia pun bermimpi panjang tentang kehidupan sebelumnya, tidak sadar. Ternyata Thomas telah dirasuki oleh pengikut Itarim. Tubuhnya berubah menjadi naga es, dan ia kini bertarung melawan Hein dan Kaisel. Soo-ho dan Sirka yang datang terlambat, akhirnya bergabung membantu Hein dan Kaisel. Singkat cerita, setelah pertarungan, mereka berhasil melemahkan naga es itu dengan mendorongnya ke mata air, tempat perlindungan silat Monarch of Frost dulu berada. Thomas akhirnya dimurnikan menggunakan air dari mata air di hutan Gema, membebaskannya dari kendali pengikut Itarim. Akibatnya, ia menyerap sebagian energi pengikut Itarim, mengisi kekosongan di hatinya, dan mendapatkan kembali sebagian ingatan masa lalunya. Thomas yang telah dimurnikan itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Soo-ho dan Hein. Ia kini menyadari bahwa Soo-ho adalah putra Sung Jinwoo, orang yang pernah mengalahkannya di kehidupan sebelumnya, dan sumber mimpi buruknya. Thomas Andre pun mulai saat itu berjanji akan membantu Soo-ho, sampai Soo-ho sekuat ayahnya. Sama seperti Thomas, Christopher Reed juga menderita kekosongan dalam hatinya. Kekosongan ini muncul setelah ia kehilangan kekuatan yang diberikan oleh ruler di masa lalunya sebagai hunter tingkat nasional. Ia mencoba mengatasi kekosongan tersebut dengan terapi rutin, bahkan setelah mendapatkan kembali identitasnya sebagai Hunter Rank S. Namun, karena terapi itu menurutnya tidak efektif, Christopher akhirnya berhenti menghadirinya. Kemudian, Christopher secara tidak sengaja bertemu dengan organisasi bernama Gereja Dewa Luar. Ia melihat organisasi ini sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi kekosongan di hatinya. Terobsesi dengan janji kekuatan yang lebih besar, Christopher mulai mempraktikkan ajaran agama mereka dengan sungguh-sungguh. Ia mengubah rumahnya menjadi gereja dan mengundang banyak orang. Namun, sejumlah besar orang yang diundang ke rumahnya tiba-tiba dikabarkan menghilang. Kejadian ini memicu penyelidikan dari Scavenger Guild. Di rumah Christopher,
mereka menemukan sejumlah besar Stardust yang mengindikasikan keterlibatannya dengan iblis dan pengikut Itarim. Christopher juga mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan, seperti mata kosong dan tanpa emosi. Ia juga meninggalkan catatan yang menyebutkan gereja dewa luar di rumahnya sebelum pergi. Thomas Andre, yang telah mendapatkan kembali ingatan masa lalunya setelah insiden di Dungeon Gletser, langsung pergi ke rumah Christopher. Ia membawa air dari mata air hutan Gema, berharap dapat membebaskannya dari pengaruh Itarim. Sayangnya, Christopher sudah sepenuhnya dirusak oleh pengikut Itarim sebelum Thomas bisa memurnikannya. Tidak ada pilihan lain, Thomas terpaksa membunuhnya untuk mencegahnya menjadi ancaman yang lebih besar. Setelah kematian Christopher Reed, tubuhnya hancur menjadi abu. Abu tersebut yang mengandung sisa-sisa energi pengikut Itarim, kemudian diserap oleh Thomas Andre. Liu Jigang, sama seperti hunter tingkat nasional lainnya, terbangun sebagai seorang hunter rank S dengan perasaan kosong dan keinginan kuat akan kekuatan. Namun, kekosongan hati Liu langsung dimanfaatkan oleh salah satu pengikut Itarim yang telah lama mengincarnya. Ia pun dirasuki tak lama setelah ia membangunkan kekuatannya. Tetapi pengikut Itarim ini bahkan tidak memperhitungkan sesuatu yang spesial dalam diri Liu, yaitu tekad. Tekad ini, yang ditempa melalui latihan seni bela diri seumur hidup, memungkinkannya untuk melawan kendali Itarim. Liu di bawah pengaruh Itarim menekan paksa pengaruh itu dengan terus-menerus memburu monster sihir. Gaya bertarungnya yang brutal dan tanpa ampun bahkan sampai memberinya 3 julukan, yaitu Pengamuk, Jagal, dan Pedang Hantu. Ia juga menjadi hunter bintang 6, melampaui sistem peringkat Tiongkok di mana rank S biasanya hanya bintang 5. Liu kemudian melintasi perbatasan ke India untuk memasuki dungeon lapangan Loktak. Dungeon ini merupakan dungeon yang sangat sulit, sampai-sampai hunter rank S, Siddharth Bachchan pun kesulitan untuk menaklukkannya. Alasan Liu memasuki dungeon ini ada 2. Yang pertama adalah untuk membantu Siddharth, dan yang kedua adalah untuk mencari lawan yang lebih kuat. Ia membutuhkan lawan yang tangguh untuk terus menekan pengaruh Itarim yang sudah hampir mencapai batasnya. Sesampainya di dungeon lapangan Loktak, Liu secara tak terduga bertemu dengan Grid, prajurit bayangan milik Suho. Liu salah mengira Grid sebagai monster yang cukup kuat untuk membantunya menekan pengaruh Itarim. Pertempuran sengit pun terjadi antara mereka. Pada saat yang sama, melihat bahwa Grid mulai kewalahan, Suho pun ikut membantu dengan mengaktifkan keterampilan badai salju yang mencekam. Melihat bantuan Suho pada Grid, Liu mengira Suho adalah penjahat rank S, sekaligus bos dari monster itu. Ia pun langsung menyerang Suho, namun Liu dengan mudah dikalahkan. Setelah dikalahkan oleh Suho, Liu dimurnikan menggunakan air dari mata air hutan Gema. Pemurnian ini berhasil mengusir pengikut Itarim dari tubuhnya. Akibat pemurnian itu, Liu juga mendapatkan kembali ingatan tentang kehidupan masa lalunya sebagai hunter tingkat nasional. Ia akhirnya menyadari alasan dibalik obsesinya untuk melawan monster. Liu Jigang pun berterima kasih kepada Suho dan menawarkan untuk bekerja sama, di mana mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari Siddharth Bachchan. Berbeda dengan 3 hunter tingkat nasional lainnya, Siddharth Bachchan langsung dihubungi oleh seorang pengikut Itarim setelah dia terbangun sebagai hunter. Pengikut Itarim ini memberinya kekuatan dari alam semesta luar. Kekuatan ini mengembalikan sepenuhnya ingatan Siddharth tentang kehidupan sebelumnya. Pengikut Itarim itu juga memberinya pecahan bintang, menjadikannya imam besar gereja dewa luar. Selanjutnya, ia membimbing Siddharth ke sarang telur naga yang tersembunyi di dalam celah dimensi, tepatnya di makam naga. Di tempat inilah Cahayin dan Sirka sebelumnya menemukan banyak telur naga yang sudah kosong. Didorong oleh keinginan untuk menebus kegagalannya di kehidupan sebelumnya, di mana dunia hancur, Siddharth menjadi terobsesi untuk memperkuat umat manusia. Ia percaya bahwa dengan kekuatan yang cukup, manusia dapat bertahan dari bencana yang akan datang. Keyakinan ini diperkuat oleh ingatannya tentang perjuangannya bersama hunter lain melawan monster di kehidupan sebelumnya, yang berakhir dengan kegagalan menyelamatkan banyak orang. Ia melihat kekuatan luar biasa yang diberikan Itarim sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Siddharth memulai eksperimennya dengan menyuntikkan darah naga.
yang ia ekstrak dari telur-telur naga ke dalam tubuhnya sendiri. Ia menjadi subjek percobaan pertamanya, mutan nomor 1. Proses ini sangat menyakitkan dan berbahaya, tetapi Siddharth berhasil beradaptasi dengan darah naga. Ia mendapatkan kekuatan dan kemampuan seperti naga, termasuk sayap dan tanduk. Keberhasilan ini semakin meyakinkannya bahwa ia berada di jalan yang benar. Kemudian, Siddharth memperluas eksperimennya ke orang lain, terutama orang-orang miskin dan tunawisma di Imphal. Ia menganggap mereka sebagai subjek ideal karena mereka dianggap tidak berguna oleh masyarakat dan tidak akan dicari jika eksperimennya gagal. Siddharth lalu menculik dan memenjarakan mereka. Secara paksa, ia menanamkan pecahan bintang dan menyuntikkan darah naga ke tubuh mereka, mengubah mereka menjadi makhluk baru yang disebut Dragonoid. Ia mengabaikan penderitaan dan kematian mereka, melihatnya sebagai pengorbanan yang diperlukan demi kebaikan yang lebih besar. Setelah itu, ia pun menggunakan pengaruh dan kekuatannya untuk mengendalikan guild-guild kecil di Imphal. Ia memaksa mereka untuk membantunya dalam eksperimen dan menyebarkan kalung Stardust yang terbuat dari darah iblis kepada penduduk. Kalung-kalung ini memiliki dua fungsi, yaitu melindungi pemakainya dari efek kabut biru dan sebagai alat untuk mengawasi serta mengendalikan populasi. Ia juga bekerja sama dengan Gubernur Manukizal yang melihat keuntungan politik dalam rencana Siddharth. Tujuan akhir Siddharth adalah menciptakan pasukan Dragonoid yang cukup kuat untuk melawan ancaman yang ia yakini akan datang. Ia melihat Dragonoid sebagai perpaduan sempurna antara kekuatan manusia, dewa, dan naga. Ia bahkan meniru pasukan Raja Naga Antares dengan menciptakan Dragonoid raksasa yang mampu menggunakan Dragon Fear, sebuah keterampilan yang menanamkan teror pada makhluk yang lebih lemah. Ketika Suho dan Liu Jigang akhirnya mengganggu eksperimennya dan membebaskan para tawanan, Siddharth menghadapi mereka dengan kekuatan penuh. Ia memanggil Astra, senjata berupa kapak yang berasal dari dewa luar. Astra diciptakan dengan memusatkan energi dari banyak pecahan bintang dan celah dimensi yang dibuka oleh pasukan Dragonoidnya. Siddharth yakin bahwa dengan kekuatan kapak Astra dan pasukan Dragonoidnya, ia tak terkalahkan. Namun, ia meremehkan Suho yang berhasil menahan Dragon Fear dan melawannya. Pada akhirnya, kesombongan dan obsesi Siddharth Bachchan akan kekuatan menjadi penyebab kejatuhannya. Ia terbakar oleh api naga milik Suho dan dikalahkan. Tubuhnya hancur menjadi abu. Ironisnya, meskipun ia berusaha memperkuat umat manusia, tindakannya justru menyebabkan penderitaan dan kematian banyak orang. Dan ia sendiri menjadi korban dari kekuatan yang ia coba kendalikan. Bahkan setelah kematiannya, jiwanya yang penuh penyesalan dan kemarahan menolak untuk tunduk pada Suho, dan baru menyerah setelah Suho sepenuhnya menguasai jantung Raja Naga. Ia kemudian dibangkitkan sebagai prajurit bayangan baru bernama Shita. Kisah Shita ini mungkin akan kita bahas lebih rinci di video Shadow milik Suho selanjutnya. Itulah cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian mau baca novelnya sendiri, cek di bio profil. Udah Mimin kasih tempat bacanya di sana. Kalau kalian punya pertanyaan lainnya, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk konten solo leveling Ragnarok menarik berikutnya. Bye-bye!